Kita ini seperti terjebak ingin selalu juara karena bagaimanapun kita haus akan prestasi itu. Tidak salah sekali lagi, tapi apa ya strateginya supaya minat, talenta pesepak bola sejak usia dini itu memang punya roadmap yang jelas. Semua perlu proses, nggak mungkin. Perancis kemarin kan waktu tanding Indonesia Guinea itu di home base-nya tim Perancis. Di situ ada juara 98 dan 2018. Itu Perancis membangun fasilitas yang sangat modern di tahun 80-an. Barulah lahir tuh 98, 18 tahun. Di situ juga Perancis menerapkan kalau dulu kayak kita sekolah olahraganya. Itu di Perancis 13 provinsi punya sekolah olahraga. Yeah. Yang itu menjadi kontribut buat ini nasional gitu. Setiap dan nggak boleh pindah. Mereka nggak boleh pindah provinsi loh sebelum umur 16. Jadi benar-benar nggak ada tuh transfer pemain di. Nah seperti ini ya memang perlu proses. Tapi kembali, apakah kita sebagai pemimpin tidak mencari quick win? Ya harus bisa. Jadi ada dua jalur. Kalau nggak ada terobosan ya nggak mungkin. Ya kan. Contoh yang tadi kembali, kita juara SEA Games 32 tahun. Ya, habis itu apa? Ketika kita naikkan kelasnya kita, jumlah pemainnya nggak cukup yang SEA Games. Kita cari lagi nggak cukup. Naturalisasi ya itu ada. Dan dari dulu udah 40 pemain naturalisasi. Nah, cuman kita bedanya apa? Harus ada darah Indonesia, grade-nya harus bagus, kan begitu. Oke. Nah ini yang kita. Berarti kan memang naturalisasi itu awalnya tadi untuk quick wins. Untuk itu yang tadi saya nanya. Tetapi ini menjadi sebuah program. Tidak hanya untuk jangka pendek. Naturalisasi udah ada sebenarnya. Cuman buat tim yang tadi ini ya kita harus karena nggak cukup pemainnya. Kalau misalnya cedera, nggak ada pemain penggantinya. Gitu. Pak Erik, bicara soal naturalisasi Paes misalnya, itu kemudian ada percakapan kalau naturalisasi yang lain itu orang tuanya atau leluhurnya pernah, dia memang berdarah Indonesia, tapi Paes itu neneknya itu lahir di Kediri, tinggal di Kediri. Nah, punya kartu semua. Tapi ya tidak punya darah Indonesia. Ini termasuk naturalisasi. Ya, itu sesuatu yang memang kita harus lakukan. Itu berarti diperluas lagi kriteria naturalisasi untuk pemain Indonesia. Saka, Mbappe semua kan lahir di negara dengan. Dengan untuk timnas Indonesia maksudnya Pak Erik. Saya membuka semua jalur untuk tadi bagaimana kita punya 150 pemain dari U17, U20, U23 dan tim senior. Nah, kan orang waktu itu mempelintir 150 pemain naturalisasi, salah. Kita harus punya 150 pemain. Untuk lintas umur. Iya. 2 kali 11 di tim senior, 3 kali 11 di tim U22, 4 kali 11 di tim U20, 5 kali 11 di U17. Karena kenapa? Yang U17, yang 55 ketika senior, belum tentu semua, mungkin 6 yang jadi. Nah ini yang saya bilang tadi, kita mesti kayak mesin, kayak roda, di mana sumber pemain ini mau dari grassroots, dari liga, dari internasional, ini harus masuk ke dalam talent pool ini. Pak Erik selalu memperhatikan timnas sepak bola pria. Sekarang saya mau masuk kepada sepak bola perempuan, Garuda Pertiwi gitu. Saya merasa memang meskipun Pak Erik punya perhatian pada sepak bola, tapi memang betul apa curahan hati para pemain sepak bola perempuan. Pak Erik menganaktirikan atau negara ini, pemerintah ini menganaktirikan. Pak Erik enggak lah, kan AFF pemain perempuan U16 AFF Pak Erik yang bentuk kemarin. Akhirnya lahir Claudia itu. Sekarang dia pergi ke klub luar karena tidak menjadi tempat yang baik untuk pemain-pemain putri, Pak Erik. Talentanya jauh kita. Makanya itu saya bilang, seperti tim nasional putri sekarang kan kita udah bentuk nih. U17 training 3 bulan. Nanti off seminggu. Karena apa? Tim seniornya lagi training juga. Nah, lalu grassrootsnya saya udah dibantu ya sama pengusaha. Nah, kita boleh ngomong pengusaha. Saya nggak boleh ngomongin mereknya, ya kan? Dia sudah membangun sekarang di 8 kota di Jawa. Ini nggak PHP ya Pak Erik? Enggak, udah jalan dong. I know. Di Google aja. Itu tapi mereknya titik-titik gitu. Karena begini, ke Pak Erik kan bilang ketika di Bali untuk
timnas putri, Pak Erik bilang ini, sakit nggak? Sakit, sedih, kesal. Oke, harus latihan lagi, semangat lagi, dan lain sebagainya, Pak Erik mengatakan bahwa kita masih jauh, mesti latihannya 2-3 kali lipat. Setuju? 3 tahun lagi kalian ingat hari ini. Jadi kira-kira Pak Erik mengatakan 3 tahun untuk target timnas. Untuk mereka bisa bermain tidak seperti kemarin dibantai 9-0 apa, dan tapi gini, kalau Erik, kita itu nggak fair Pak Erik. Maaf, saya dibantai. Mereka nggak pernah punya waktu untuk itu kompetisi. makanya saya bilang ya harus kembali main gitu. Tim nasional putra kita juga pernah dibantai loh berapa 0 dulu. Ya, tapi mereka seolah-olah dibantai, padahal mereka memang tidak pernah punya kesempatan untuk berlaga kompetisi tidak yang bermaksud reguler. jahat, tapi itu realita yang kita harus bangun. Makanya ketika orang juga, Pak Erik kapan Liga Putri? Nanti 2026. Kenapa? Tadi biar talentnya ini berkembang jadi di grassroots, yang bagus-bagus dikumpulin di tim nasional jangka panjang dengan training yang luar biasa, baru liganya lahir. Itu nggak bisa kita lahir liga dulu. Sekarang stok pemainnya nggak ada. Pak Erik tidak memberikan harapan kosong ya di sini. Oh enggak. Karena misalnya dari 3 tahun dari sekarang 2024 jadi 2026 liganya dulu. Kalau tim nasional kita putri U17 bisa training 3 tahun ketika dia tanding lagi pasti dia akan kelasnya beda. Nah, senior perlu lebih lama lagi. Karena lihat ya ketinggalan kita dengan negara-negara lain yang putri terlalu jauh. Filipina aja ya kan. Dan tapi dilihat Filipina kembali nih, pemainnya pada main di Liga Filipina, nggak semua mainnya di Liga Amerika. Nah, tapi apakah itu harus menjadi prototipe kita? Enggak, itu yang saya bilang kita kombinasi, ada dari grassroots, ada dari liga, ada dari prioritas daripada tadi pemain-pemain yang ada di luar negeri. Pak Erik, kalau begitu kenapa tidak fokus saja dengan membenahi PSSI, sehingga misalnya kalau ada tawaran jadi menteri supaya lebih memang fokus. Kan dikontrak sampai 2027 sama PSSI, menteri dikontrak sampai Oktober, ya kita lihat aja. Kalau kontraknya berakhir ya udah, ya kan itu pun gini sih. Pak Erik, kira-kira kalau misalnya dibilang banyak harapan, Pak Erik udah urus di tangan Pak Erik, PSSI ini sukses, ada harapan baik, Pak Erik nggak usah jadi di menteri lagi supaya lebih fokus, atau apapun kepercayaan pemerintah presiden saya jalankan. Percaya sama saya, ketika nanti ada pelantikan Oktober, kan saya masih ketua PSSI, saya akan datang ke Pak Prabowo, ke Mas Gibran, apakah program dukungan pemerintah ke PSSI sama seperti hari ini? Dan saya udah tahu jawabannya sama. Gitu ya udah. Kenapa itu penting buat penting karena nggak mungkin saya mengembangkan sepak bola ya di negara seperti Indonesia tanpa dukungan pemerintah. Mungkin stadion ini semua punya pemerintah. Ya, Pak Jokowi bersama Pak Bas sesuai dengan komitmen dengan FIFA sedang renovasi 22 stadium sekarang. Kalau saya loyal kepada pimpinan. Loyal kepada pimpinan, tugasnya apa silahkan. Kalau di PSSI nggak diperlukan lagi juga ya kita ada lagi kan. Jangan, masih ada janji untuk pemain sepak bola putri. Enggak, tapi kan sama. Soalnya nanti Pak Erik bilang 3 tahun dari sekarang kalau Pak Erik nggak jadi ketum PSSI lagi, janji kepada pemain putri PHP lagi. Saya di sini berhasil bukan karena seorang Erick Thohir. Saya di sini berhasil tadi karena saya didukung secara besar dan ada timnya, ada prestasinya. Jadi bukan glory sendiri gitu loh, ya kan? Menurut Pak Erik, sebenarnya sebagai ketum PSSI akan jauh lebih baik Pak Erik tetap di kabinet. Saya nggak bilang begitu, tergantung penugasan. Saya itu ya ketika dikasih kerjaan saya ambisius, bukan menghalalkan segala cara ya, tapi ambisius. You know me gitu loh. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Erik. Saya sangat menghargai karena Pak Erik ini kita bicara hari Kamis, besok juga sudah harus punya jadwal ke luar negeri. Terima kasih meluangkan waktu di Rossi. Oh, terima kasih. Salam untuk semua teman-teman di PSSI dan Garuda Muda. Thank you Pak Erik. Terima kasih. Terima kasih.